A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilma waffiqna lil 'amali bil ilmi ala wajhil ikhlas wa ja'alna hadi mahdiyyin wa dhallin wa la mudillin waqtum lana bi khatimatil husna ajma'in amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut kembali kajian kita kitab Jawahirul Kalamiyah. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat wujud. Nah, sebelum itu mari kita membacakan atau mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, terutama kepada pengarang kitab ini, yakni Syekh Thahir Al-Jazair rahimahullah ta'ala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. As-su'al kaifa al-i'tiqadu bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berkeyakinan atau percaya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memiliki sifat wujud. Wujud berarti Allah itu ada. Al-jawab huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bizatihi laisa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqqahu adamun. Apa maksudnya? Huwa an na'taqida anna Allah ta'ala, bahwasanya kita berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun. Allah itu ada. Apa yang dimaksud dengan Allah itu ada? Nah, sini kita jadi lanjutkan oleh pengarang, wa anna wujudahu bizatihi. Sesungguhnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bizatihi. Dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Apa yang dimaksud dengan zat? Saya sering memberikan sebuah ilustrasi, ya, bahwa Allah itu esa, Allah itu kuasa, Allah itu wahid, Allah itu ahad, Allah itu satu atau Allah itu esa. Apa yang dimaksud dengan Allah itu esa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya bukan sebelumnya tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti sebelumnya Allah itu tiada. Di sini disebutkan laisa biwasitati syai'in. Bukan karena perantaraan sesuatu. Allah ada itu bukan karena ada perantaraan sesuatu sebelumnya. Berbeda dengan kita ini ada bahwa ada perantaraannya dulu sebelumnya. Bahkan kita dulu tiada, sekarang menjadi ada. Adanya kita mungkin karena ada orang tua kita. Adanya orang tua kita karena ada nenek dan kakek kita. Adanya nenek dan kakek kita bisa jadi karena ada bapaknya dan seterusnya dan seterusnya.
Ini menandakan bahwa kita ini ada karena adanya perantaraan sebelumnya. Begitu juga dengan pakaian kita, baju ini gitu. Adanya baju ini dengan adanya perantaraan. Kita misalkan diberi oleh orang lain atau kita membeli. Itu perantara. Bahkan nanti kalau dia beli berarti dari mana zatnya, atau misalkan dulunya dari mana datangnya, berarti dia dulu ada bahan bakunya. Nah, ini adanya sesuatu selain Allah itu dia memerlukan perantaraan. Hadirnya kita di tempat ini karena ada sesuatu yang menjadi perantaraan kita bisa hadir. Sedangkan Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala itu bilaisa biwasitatin bisyai'in. Jadi dia hadir atau adanya Allah tanpa ada perantaraan sesuatu apapun. Kalau kita sekarang ada karena dulu tiada, tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala memang ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Jadi adanya Allah sebelum kata ada itu ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu wujudahu bizati. Adanya Allah itu dengan zatnya. Kemudian wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayal haqqahu adamu. Dan sesungguhnya adanya Allah wajib, ya, la yumkinu, dan tidak disusul dengan ketiadaan. Nah, maksudnya gini, kalau kita ini kan ada, sebelumnya tiada, dan nanti pasti tiada. Adanya kita saat ini dulunya tidak ada, dan nanti akan berakhir dengan tidak ada. Sedangkan Allah, adanya Allah sebelum adanya kalimat itu ada, dan tidak ada akhirnya, atau tidak ada yalhaquhu adamu. Dia tidak akan disusul dengan ketiadaan. Nah, ini maksudnya Allah itu ada. Sekarang mana buktinya Allah itu ada? Kalau kita melihat alam semesta ini adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan, adanya seluruh planet, itu menunjukkan tidak mungkin bumi itu ada, tidak mungkin adanya matahari kecuali ada yang menciptakan. Ini kita kembali kepada saya teringat dengan bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dia mencari kebenaran. Ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya selalu bergejolak. Tidak mungkin kita ini ada tanpa sesuatu yang mengadakan. Kayak misalkan kertas ini, kitab ini. Ini tidak mungkin ada kecuali ada yang mengadakannya. Sehingga di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam bergejolak di dalam dirinya. Tidak mungkin diri ini ada, tidak mungkin jasad ini ada kecuali ada yang mengadakannya. Sehingga timbul dalam pikirannya, berarti saya hadir dengan kekuasaan saya ini, hadir dengan keberadaan saya ini, pasti ada yang mengadakan saya. Berarti yang mengadakan saya itu lebih hebat dibandingkan dengan apa yang ada pada saat ini. Sehingga di situ dia menyatakan bahwa memang ada kekuatan yang memang lebih hebat dibandingkan apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga timbul di dalam dirinya falamma ra'a kaukabah. Jadi di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah, jadi di situ diceritakan wa il qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman ahaliha. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Asnaman aliha. Kenapa engkau jadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan? Lalu dilanjutkan lama itu falamma wa il qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya saya berkeyakinan, saya berpendapat araka, bahwa kamu wahai bapakku, wa qaumaka,
dan para pengikutmu, para kaummu, fi dhalalin mubin, dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Sehingga dengan dia menganggap bahwa yang dijadikan Tuhan oleh bapaknya dan para kaumnya ini, ya timbul pertanyaan, tidak mungkin patung yang dibuat oleh orang yang lemah ini itu jadikan Tuhan. Atau misalkan kita menganggap diri kita hebat, kita menciptakan patung itu kita jadikan Tuhan. Sehingga dia meyakini bukan, tidak mungkin patung yang diciptakan oleh manusia, kita yang menciptakan patung, kemudian kita menyembah patung. Lalu dengan dia berkeyakinan bahwa patung itu tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan, karena dia tidak punya kehebatan dan tidak ada kekuatan. Pasti ada yang lebih hebat dari patung. Siapa yang menciptakan patung? Berarti manusia itu tadi. Tetapi berarti ada yang lebih hebat dari manusia yang menciptakan Tuhannya itu tadi. Itu yang bisa dijadikan sebagai Tuhan. Makanya pada saat dia di malam hari, kaukabah, pada saat dia melihat bulan, melihat bintang di malam hari, kaukabah, qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhan. Tapi pada saat menjelang pagi, bintang itu redup. Lalu dia mengatakan tidak mungkin Tuhan itu bisa ada kemudian tiada. Nah, semacam itu ya. Ada kemudian tiada. Lalu pada siang hari, asyamsa, di siang hari ada matahari. Lalu dia melihat matahari. Pada saat melihat matahari, oh ini Tuhan, ini lebih besar. Hadza akbar. Qala hadza akbar. Ini lebih besar. Berarti ini bisa dijadikan sebagai Tuhan. Lalu pada saat di sore hari, matahari itu terbenam. Lalu dia mengatakan bukan. Pada saat malam hari melihat al-qamar, melihat bintang. Pada saat melihat bintang mengatakan hadza. Nah, ini bisa dijadikan sebagai Tuhan. Tapi pada saat pagi sama seperti kayak bintang tadi, itu pun juga menjadi redup. Ya. Lalu dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, saya hadapkan seluruh jiwa dan raga saya, wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah itu gunung, apakah itu laut, apakah itu bintang, apakah matahari, semuanya fataras samawati wal arda hanifan, dengan ketulusan hati saya menyembah kepada apa yang telah menciptakan ini semua. Nah, ini tauhidnya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim mencari kebenaran pada saat dia timbul dalam dirinya. Berbeda dengan kita tentunya. Kalau kita bisa meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan kita ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kita memang dilahirkan dalam keadaan keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin lingkungan kita yang menuntut kita untuk berkeyakinan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Nah, bagaimana kita menyembuhkan di dalam diri kita ini meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu yang punya kuasa, dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adanya Allah bukan dengan ketiadaan di awal, dan juga adanya Allah pada saat ini bukan berarti Allah akan tiada nanti. Jadi Allah itu wujudu bidzati wa anna wujudahu laisa biwasitatin bisyai'in. Jadi keberadaan Allah itu adanya bukan karena perantaraan sesuatu, dan Allah nanti tidak akan disusul dengan ketiadaan. Jadi ini cara kita berkeyakinan bahwa Allah itu wujud. Kemudian apakah ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu ada? Tentu kalau kita lihat di dalam teks Al-Quran ini tidak kita temukan. Tetapi tidak mungkin ada sesuatu yang bisa mendengar, karena begitu banyak sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Sami', Allah Alim, Allah Maha Mengetahui, Allah Ghafur, Allah Rahim.
Tidak mungkin ada sifat semacam itu kecuali adanya zat, adanya. Jadi kelompok ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sifat yang pertama yang harus kita sebut dalam diri Allah Subhanahu wa taala, kita berkeyakinan yang pertama mengatakan bahwa Allah wujud, Allah itu ada. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk materi kita ketiga ini mungkin ini saja yang bisa kita kaji. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sifatnya, melalui asma-nya maupun dengan afalnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan yang selalu ada dalam diri kita bisa mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.